sering dibahas, kita tidak tahu keperluan bagaimana komposisi air ludah kita, dan air ludah kita hadir dengan manfaat yang besar, dengan jumlah yang cukup, tidak berlebihan, tidak kurang, tanpa kita minta. Bapak pernah minta air ludah kepada Allah, ya Allah tolong air ludah saya jumlahnya sekian. Itu satu bagian saja, selebihnya di rahim ibu kita belum bisa berdoa, tapi dicukupi semua keperluan kita menjadi manusia yang normal. Waktu bayi kita tidak punya ilmu, tenaga, pengalaman, dan tercukupi pakaian kita tanpa kita mengerti perlu pakaian. Popok juga kita tidak mengerti, ganti popok. Tubuh kita bersih karena dimandikan. Allah menggerakkan ibu atau siapa hambanya yang mengurus kita. Artinya jangan pernah ragu tentang jaminan Allah. Kalau nanti kita minta dan belum terkabul yang kita inginkan, tidak boleh berburuk sangka kepada Allah, karena boleh jadi yang kita minta itu tidak membawa kebaikan bagi kita, atau banyak hikmah dengan ditolaknya yang kita minta. Bagi kita sebetulnya terkabul tidak terkabul dunia ini sama saja. Yang penting kita bisa berdoa yang banyak dengan yakin, itu sudah rezeki kita. Karena yang lebih Allah sukai itu doa kita, husnuzon kita kepada Allah. Perkara datang tidaknya dunia, suka-suka Allah saja. Kita tidak punya uang, minta uang, ditahan, gara-gara ditahan tidak cukup uang kita, maaf, utang kita tidak dibayar. Apakah Allah tidak memberi karunia? Allah memberi karunia tahajud, Allah memberi karunia iktikaf. Gara-gara hutang belum terbayar, iktikaf kan? Berapa banyak orang gara-gara hutang iktikaf? Apakah iktikaf bukan karunia? Memelas kepada Allah, apakah memelas bukan karunia? Tidak banyak orang yang bisa memelas kepada Allah, menghibah, merintih, sangat memohon. Tidak banyak orang yang diberi karunia bisa memelas. Artinya belum langsung dibayarkan hutang, Allah memberikan nikmat yang lain. Benarkah hadirin? Jadi sudahlah, bagi kita patuh saja dan yakin saja. Allah tahu kok kita dalam kesulitan. Kenapa Allah tahu kita dalam kesulitan? Karena terjadinya kesulitan itu pun dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Surat At-Taghabun ayat 11. Tak ada satupun musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang yakin kepada Allah, yahdi qalbah, Allah memberikan petunjuk di hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Jadi tidak ada masalah dengan masalah kita, karena semua masalah kita terjadi dengan izin Allah, dalam pengetahuan Allah. Dan Allah sangat tahu sebetulnya semua efek dari masalah kita dibanding kita.
Karena Allah Maha tahu segalanya. Kita punya masalah, kita merasa terancam, kita merasa takut. Nah, Allah sudah sangat tahu efek dari semua masalah kita. Sebetulnya bukan itu yang berbahaya bagi kita. Yang berbahaya adalah kita tidak yakin dengan janji jaminan Allah. Jadi masalah kita tuh bukan masalah yang kita hadapi, tapi masalah yakin tidak kepada Allah, patuh tidak kepada Allah. Kita doa, tapi doa kita penuh keraguan kepada Allah. Seakan Allah tuh, ini masalah berat nih, Allah bisa tidak ya menolong saya? Itu dosa. Masalah kita tidak ada apa-apanya dibanding kerumitan tubuh ini. Masalah kita tidak ada apa-apanya dibanding ruwetnya jagad ini, kan? Kalau Allah menciptakan langit bumi sebegitu dahsyat dan rumitnya, beres, apa sih urusan kita, kan? Seberapa hebat sih urusan kita? Maaf ya, nothing, tidak ada apa-apanya dibanding dengan keruwetan bumi, alam semesta, penyediaan oksigen ini ngurus semua makhluk ini, berapa miliar manusia, 8 miliar, beres semuanya. Maka jangan menganggap persoalan itu besar. Persoalan kita adalah urusan kita dengan Allah, keyakinan kita, kepatuhan kita, ketawakalan kita. Itu sebetulnya inti masalah. Masalah itu beres dengan satu hal, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Ini ada yang belum punya anak, ada tidak? Harus punya pasangan dulu ya. Gimana nyari jodoh zaman sekarang susah? Jangan nanya ke saya. Allah yang menguasai setiap manusia. Allah yang membulak-balik hati manusia. Tapi wajah saya kurang cakep, ya tidak ada yang nanya ya. Tidak terhalang. Wajah ini ciptaan siapa? Allah. Yang ngatur jodoh siapa? Bagaimana mungkin Allah ciptakan kita, terus hasil ciptaannya membuat terhalang dari takdir yang Dia tentukan? Tidak mungkin. Allah nyuruh sholat tepat waktu, berjamaah. Toko tutup, wah kalau toko tutup nanti rezeki berkurang. Ini tidak mungkin. Yang nyuruh sholat siapa? Jawab. Yang membagikan rezeki siapa? Mungkin tidak. Allah nyuruh sholat, kemudian Allah halangi rezeki gara-gara kita mematuhi perintahnya. Gak masuk di akal. Jadi kita harus sadar bahwa kita akan mengarungi masalah dalam hidup ini, dan semuanya ada dalam pengetahuan Allah sepenuhnya. Berikut segala efeknya, tinggal jadi takwa saja. Solusi itu takwa. Rezeki kita terjamin itu dengan takwa dan tawakal. Jelas hadirin, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Apapun masalahnya. Masalah finansial, kesehatan, keluarga, masalah bisnis, dagang, masalah kerjaan, semuanya cuma satu yang bisa menolong, Allah. Kita terlalu banyak
mikir tapi tidak memikirkan kualitas ketakwaan kita. Apa sih takwa itu? Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang yakin kepada yang gaib. Sejauh mana keyakinan, sejauh itu ketakwaan. Sholat. Ayo kalau punya masalah kita mikirkan sholat kita bagus tidak? Padahal jelas qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kita kalau punya masalah justru sholat kita berantakan karena masalahnya dibawa ke sholat. Orang yang takwa itu adalah yang berusaha memperbaiki sholatnya, diantaranya itu. Jadi seyogianya ada masalah itu kita harus siap, pasti ada dan tidak apa-apa. Semuanya terjadi dengan izin Allah dan yang bisa menolong hanya Allah. Kita tidak dirancang menyelesaikan persoalan sendiri, tidak. Kita dirancang supaya jadi ahli takwa. Beragam persoalan itu meningkatkan ketakwaan kita, keyakinan kepada Allah dan kepatuhan terhadap yang Allah sukai serta kepasrahan dengan pengurusan Allah. Makin banyak persoalan, makin takwa, makin tawakal, nanti ada sendiri jalannya. Bukan oleh kepintaran kita, bukan oleh keahlian kita, bukan oleh pengalaman kita, bukan oleh jaringan relasi kita, tidak. Walaupun banyak relasinya dibikin enek-enek saja kepada kita, benar? Makanya kalau ada masalah jangan ingat siapa-siapa dulu, Allah dulu. Karena hanya dengan izin Allah pertolongan itu datang. Kalau pertolongan itu lewat orang, orang akan digerakkan oleh Allah. Kalau pertolongan itu datang lewat kemampuan kita, kita akan dimampukan. Begitu hadirin. Jadi masalah terbesar kita bukan persoalannya, tapi ketakwaan kita. Jadi kalau ada perusahaan rada kolab gitu ya, serba ya sudah, evaluasi ketakwaannya, evaluasi keyakinan kepada Allah, evaluasi kepatuhannya, sholatnya, lihat. Karena jalan keluar itu cuma Allah pemiliknya. Mau menjerit sekeras apapun, mau berlari ke penjuru bumi manapun, mau menghibah kepada siapapun, tetap saja cuma satu, Allahu Ahad, Allahu Samad. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan sekiranya Allah menyentuhkan kemudaratan kepadamu apapun bentuknya, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu, selain Dia, Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala-galanya. Wa iyuridka bi khairin fala radha li fadli. Jika Allah menghendaki kebaikan, enggak ada yang bisa nolak. Beneran hadirin, kita kalau ada masalah semua dipikir, telepon sana telepon sini, curhat sana curhat sini. Allah memperhatikan pikiran kita, hati kita, omongan kita. Allah tahu kita lagi, aduh, kenapa kalau memungkinkan sholat kita tidak sholat dulu? Sedangkan yang terjadi itu izin Allah dan solusinya juga dengan izin Allah. Harusnya ada masalah, sepanjang tidak darurat yang mengharuskan kita tindakan fisik ya. Misal kalau ada yang jatuh, sabar, saya sholat dulu, tolong dulu.
Allah memberikan kesempatan kita sholat, ambil air wudhu, sempurnakan. Allah lihat kita berwudhu, ya Allah, saya berwudhu karena Engkau yang memerintahkan, Rasulmu mencontohkan. Jadikan wudhu ini Kau terima ya Rabb. Coba sebelum wudhu hatinya berbisik seperti itu. Dari wudhu ke sholat, berhenti buka HP, zikir, sempurnakan. Sebelum sholat, ya Allah saya mau sholat, Engkau yang menyuruh, Rasulmu mencontohkan, Engkau yang menjanjikan pertolonganmu. Sholatlah yang tumanina. Allah lihat tidak? Lihat. Berhenti memikirkan persoalan di sholat, fokus saja, karena maling itu masuk ke rumah yang kosong. Kalau hati kita kosong dari ingat Allah, sudah habis kita di sana. Tapi kalau kita full, setiap bacaan dan gerakan sholat itu semuanya zikrullah hadirin. Tidak ada yang bukan zikrullah, benar? Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kalau mau dipanjangin begitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya ingat ke Allah. Fatihah ingat ke Allah. Ayat Quran itu juga zikrullah. Subhana rabbiyal azim, maha suci Engkau ya Allah yang maha agung. Itu zikrullah. Sami Allahu liman hamidah, itu zikrullah. Kalau fokus saja dengan memahami bacaan solat, itu sudah zikir semuanya. Rabbighfirli, ampuni saya. Itu saja sudah remuk tuh hati itu. Di sana ada wahdini, minta diberi petunjuk. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Udah beres itu. Kalau itu khusyuk tuh, semuanya ada di sana yang kita harapkan itu. Benar? Ada kasih sayang, ada rezeki, ada keselamatan, ada kecukupan. Wah, ada ampunan. Cuma kemana aja waktu kita baca doa itu? Allah memperhatikan kita, diperhatikan. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik di bumi maupun di langit. Begitulah hadirin, kita sudah sholat, ternyata yang terjadi tidak cocok dengan keinginan kita, husnuzon. Mesti ada yang terbaik dari Allah ini. Gak ada celah suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada. Mau diapain saja diri kita ini, kita milik Allah. Dan Allah maha baik, maha pengasih, maha penyayang, maha adil, tidak pernah zalim. Perkara kita tidak diberi yang kita inginkan, gak ada masalah. Itu perkara tidak ada apa-apanya, karena pasti semua perbuatan Allah itu baik. Pasti. Kita sok tahu apalagi urusan dunia. Gak usah dunia bikin kecewa, ketipu, barang hilang, tabungan habis, ya sudah. Saya udah capek-capek, sekarang nggak ada. Emang tabungan itu aman bagi hati kita? Tidak sedikit orang yang lebih yakin kepada tabungannya daripada jaminan Allah, benar? Dan Allah tahu. Ada yang nabung emas, pakai enggak sih emas teh?
Mas, dia punya uang tabung emas, beli emas, beli emas. Kenapa? Jaminan hari tua. Aduh, nanti anak-anak terjamin dengan tabungan ini. Setiap patah kata itu didengar oleh Allah. Bagaimana kita merasa terjamin dengan tabungan? Bagaimana anak-anak kita merasa terjamin dengan Mas?